Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, bersuka sebab Dia girangkanku. Hari
Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku.
Shalom dan selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudaraku, tema firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah merupakan kesinambungan daripada apa yang telah kita pelajari pada waktu yang lalu, yaitu memberi adalah masalah hati, yang juga didasari daripada 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata demikian: Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam bahagian yang pertama kita telah mempelajari 2 kebenaran yang membuktikan kepada kita bahwa memberi itu adalah masalah hati, di mana pada ketika jemaat-jemaat Kristus di Makedonia sedang dilanda dengan penderitaan karena penganiayaan dan kehidupan mereka yang mengalami krisis kemiskinan, namun mereka tidak gagal untuk mengambil bahagian di dalam pelayanan kasih kepada anak-anak Tuhan di Yerusalem. Dalam bahagian yang kedua kita telah mempelajari satu alasan mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengalami perubahan total di dalam hati kita, khususnya di dalam soal memberi. Karena hati manusia itu sangat licik. Dengan mengambil contoh Ananias dan istrinya Safira di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1 sehingga ayat yang ke-11. Nah, pagi hari ini saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan alasan seterusnya mengapa kita perlu mengalami perubahan total sebelum kita mampu untuk memberi dalam situasi kehidupan yang amat mencabar, sama seperti yang dialami oleh jemaat-jemaat Kristus di Makedonia. Alasan yang akan kita pelajari ini ialah masalah hati dalam soal uang tidak dapat dipalsukan. Saudara-saudara yang kekasih, seputar kehidupan kita seringkali berhadapan dengan warna-warni kehidupan yang mencabar. Ada kalanya kita tersenyum, ada kalanya kita menangis tanpa air mata, ada kalanya kita benar-benar terkesan oleh keadaan seperti yang dialami oleh setengah orang pada masa ini ketika pandemi COVID-19 sedang bermaharajalela. Namun saudara-saudaraku, di dalam soal memberi, sikap hati kita ini yang menentukan, dan hati yang belum dibaharui akan menyerahkan keberadaannya ketika berhadapan dengan soal memberi. Saya akan berikan contoh. Contoh yang pertama ialah orang muda yang kaya yang dicatat oleh Markus 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Saya tahu bahwa cerita tentang pemuda yang kaya ini sangat populer di kalangan anak-anak Tuhan. Namun apabila kita mempelajari tentang pemuda yang kaya ini, ada banyak berkat-berkat rohani yang kita peroleh. Nah, saudaraku, menurut catatan Lukas, pemuda yang kaya itu adalah seorang pemimpin. Pemuda yang kaya itu telah mentaati seluruh hukum Musa, bahkan sejak ia masih muda remaja. Pemuda yang kaya itu seorang yang proaktif, bersemangat mencari kebenaran. Ketika ia melihat Yesus jauh nun di sana, ia berlari-lari sedemikian rupa, lalu sujud dan mengajukan keperluannya tentang apa yang perlu dilakukannya supaya ia beroleh hidup yang kekal. Sesuatu yang sangat menarik, bukan? Yang ditanyanya, yang diajukannya bukan bagaimana untuk menambahkan kekayaan, tetapi apa yang ia perlu lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian,
sebagai pemimpin, saya percaya pemuda yang kaya tersebut juga merupakan orang yang sering kali menjadi rujukan bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Sesuatu yang sungguh luar biasa. Sebagai pemimpin, pemuda yang kaya itu juga berkemungkinan besar seorang yang berjiwa rakyat. Sebagai pemimpin juga, pemuda yang kaya itu merupakan seorang pelayan, pengkhotbah, dan pengajar ramai anak-anak Tuhan. Ringkasnya saudaraku, pemimpin muda yang kaya itu seorang yang memiliki segala sesuatu yang didambakan oleh wira-wira yang berwibawa. Barangkali termasuk di kalangan kita juga. Namun sayangnya saudara-saudara sekalian, hatinya belum dimerdekakan daripada ikatan mamon. Pemimpin muda yang kaya itu amat kecewa apabila Yesus menyentuh tentang soal memberi. Mengapa saudaraku? Sebab hatinya belum dibaharui. Terdapat juga segelintir orang-orang Kristen di kalangan anak-anak Tuhan, para pemimpin, para hamba Tuhan juga, persis sama seperti pemimpin muda yang kaya, sering terlibat dalam banyak jenis pelayanan, sering kesana ke situ atas nama pelayanan, sering berkhotbah, mengajar, melayani dengan semangat yang berapi-api. Puji Tuhan, tidak ada masalah dengan hal tersebut, saudara sekalian. Sebagai anak-anak Tuhan, sewajarnya setiap orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus harus melayani dengan semangat yang berapi-api. Tetapi sesuatu yang perlu kita sadari, bahwa semua jenis pelayanan, mimbar dan sebagainya dapat dipalsukan, seperti pemuda yang kaya itu. Saudara-saudara sekalian, contoh yang kedua ialah Zakius. Dicatatkan dalam Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-1. Zakius adalah seorang pemeras ugut yang hebat, yang licik. Zakius adalah seorang yang pentingkan diri sendiri. Orang lain, let's go. Zakius juga seorang yang berkemungkinan di dalam pemikirannya, di dalam hatinya syarat dengan rancangan-rancangan licik. Bagaimana ia menambah kekayaan legasi keluarganya. Ringkasnya saudaraku, Zakius seorang yang tamakkan uang. Namun berbeza dengan pemimpin muda yang kaya tadi. Karena pertemuan Zakius dengan Yesus telah mengubah hatinya 360 derajat. Suatu perubahan yang penuh, suatu perubahan yang luar biasa. Hati Zakius benar-benar telah dimerdekakan daripada ikatan mamon. Zakius kini bukan lagi Zakius yang dulu, tetapi Zakius kini adalah Zakius anak Tuhan yang telah dimerdekakan daripada ikatan mamon. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah kerumunan orang ramai di rumahnya, tanpa diminta Zakius berdiri lalu berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara, bukan sekali, bukan 2 lipat, 3 lipat, 4 kali lipat. Wah, banyak sekali nilainya. Begitu luar biasa ending kehidupan Zakius. Dari seorang yang memprioritaskan bagaimana menambah kekayaan legasi keluarganya, dari seorang yang memprioritaskan bagaimana untuk dia mengambil lebih banyak keuntungan dari pekerjaannya sebagai ketua pegawai pemungut cukai. Tetapi kini saudara sekalian, Zakius tidak demikian lagi. Zakius yang baru benar-benar telah merdeka daripada ikatan mamon.
Nah saudaraku, mari kita kembali kepada jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia memberi bukan karena terpaksa, tetapi dengan kerelaan hati dan inisiatif diri seperti Zakius. Dikatakan di dalam ayat yang keempat, di dalam 2 Korintus pasal 8, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara sekalian, jemaat di Makedonia bukan dicari-cari baru memberi, bukan dipaksa-paksa, bukan disindir-sindir baru memberi, tetapi Paulus menyatakan kepada jemaat di Korintus, jemaat di Makedonia, mendesak mereka untuk menjadi salah seorang yang dapat mengambil bahagian untuk pelayanan kasih kepada anak-anak Tuhan di Yerusalem. Saudara, kita kembali semula kepada Zakius. Mengapa Zakius mengalami perubahan total? Sedangkan Zakius dan pemimpin muda yang kaya tadi sama-sama telah mengalami pertemuan dengan Yesus. Bahkan pemimpin muda yang kaya tadi juga berlari-lari untuk mau berjumpa dengan Yesus. Dan demikian juga Zakius, dia berlari mencari mendahului orang ramai, lalu memanjat pohon ara. Tetapi mengapa ending kehidupan pemimpin muda yang kaya itu sangat mengecewakan? Ia gagal total. Tapi Zakius, ending kehidupannya mengalami perubahan yang luar biasa. Sebab Zakius telah membuka hatinya lebar-lebar terhadap Injil serta menerima kebenaran Injil tersebut, sama seperti jemaat-jemaat di Makedonia. Sedangkan pemimpin muda yang kaya ini, ketika Yesus berkata, pergilah, juallah seluruh harta milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, mendengar itu ia sangat kecewa lalu meninggalkan Yesus. Saudara-saudara sekalian, jemaat-jemaat di Makedonia persis sama seperti Zakius. Dalam ayat yang ke-5b dikatakan, mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, mereka mula-mula menyerahkan diri kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara sekalian, sebelum mereka mampu memberi dalam keadaan yang menderita, dalam keadaan yang kekurangan, terlebih dahulu mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami kasih karunia, anugerah Tuhan, perubahan hati terjadi di dalam hidup mereka, sehingga itu memberi dampak yang luar biasa, memberi dampak yang begitu sangat indah, yang membuatkan Rasul Paulus dan tim pelayanannya teruja dengan apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat Kristus di Makedonia. Di dalam ayat yang ke-5e, implikasi dari penyerahan diri mereka itu dikatakan, mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Saudara-saudara sekalian, sungguh indah apabila kita mengalami perubahan total di dalam hati kita. Dalam soal memberi bukan lagi menjadi persoalan, tetapi akan berubah menjadi gaya hidup kita. Sebab itu saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, marilah kita memberi diri kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, meletakkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, dengan mempercayai bahwa Tuhan pasti mencukupkan segala keperluan kita apabila kita dengan iman mengambil bahagian dalam pelayanan kasih. Bahkan di dalam kalangan kita ada begitu banyak keperluan pelayanan
di dalam gereja. Saudara-saudara sekalian, kalau Zakius memberi dari kelimpahan, tetapi jemaat di Makedonia memberi dari kekurangan. Namun dua keadaan ini walaupun berbeza, tetapi ia dimulai oleh satu penyerahan yang total kepada Tuhan, sehingga terjadi perubahan yang luar biasa. Karena orang yang kaya tidak akan memberi jika mereka tidak mengalami perubahan. Apatah lagi orang yang miskin, karena memang mereka miskin, tidak mampu. Tetapi apabila mengalami perubahan, memberi akan menjadi gaya hidup. Sebab itu saudara, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Percayalah kepada Dia, maka Tuhan akan menjadikan kita anak-anaknya yang dapat mengambil bahagia dalam setiap pemberian-pemberian kasih yang kita berikan untuk pelayanan. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus